Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Dunsen Andia Gatot. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dari program studi ilmu politik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, alhamdulillah, kita semua masih Allah berikan nikmat sehat untuk dapat menjalani aktivitas di tengah masa pandemi COVID-19 ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan tetap bersama dalam koridor yang Allah inginkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Salawat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah alhamdulillah kita semua bisa dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, menuju zaman yang lebih modern ini, menuju zaman yang insya Allah berkahi ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, yang mana video ini dibuat untuk memaksimalkan potensi dan produktivitas mahasiswa di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang reintegrasi saintek ke dalam Islam. Yang namanya kita hidup di dunia ini, apalagi seiring dengan perkembangan waktu, masalah saintek, teknologi, dan ilmu sains itu sangat berkembang pesat. Dari dulu sampai sekarang, kita sebagai umat muslim tak lepas dengan yang namanya ilmu sains atau teknologi. Kecanggihan ilmu sains dan teknologi ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif untuk kita, dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang negatif untuk kita juga. Tergantung bagaimana caranya kita sebagai umat muslim dalam menggunakan dan memaksimalkan saintek ilmu teknologi tersebut. Bahkan dulu para filsuf Islam, mereka menggunakan kecanggihan saintek dari ilmu teknologi untuk membedah tentang bagaimana Islam, dan juga membedah kembali untuk memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai keinginan untuk umat Islam. Dan untuk zaman sekarang, khususnya kita umat muslim, kalau misalkan kita menggunakan gadget teknologi secara maksimal, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cari, apa yang mau kita baca, itu sangat mudah sekali diakses ke dalam handphone. Bisa dalam hitungan menit, bisa dalam hitungan detik. Apapun yang ingin kita cari, yang kita capai itu. Dan sekarang pun yang ketika udah era digital 4.0 ini, kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran di dalam handphone kita. Ketika handphone kita ingin menjadi bermanfaat, maka bacalah Al-Quran di dalam handphone kita. Itu bisa di-download di Play Store atau bahkan di App Store. Ketika kita sedang berada dalam perjalanan, kita nggak perlu lagi repot-repot membawa buku, membawa Al-Quran, tapi kita cukup menggunakan gadget. Kita bisa mengakses ilmu pengetahuan terkait Islam, terkait Al-Quran, apapun yang ingin kita cari. Ada juga sebagian ulama
atau sebagian ilmuwan yang telah lama meneliti tentang teknologi ini, ternyata mereka mendapatkan hidayah dan bahkan terkesima dengan ajaran Islam. Salah satu ilmuwan asal Rusia meneliti tentang ketika kita sujud itu melancarkan peredaran darah hingga dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan itu tidak ditemukan dalam metode berbagai olahraga, tetapi Islam sudah menerapkan metode tersebut. Nah, pentingnya ilmu teknologi ini bagi kita mahasiswa khususnya itu untuk memperluas jaringan, memperluas pandangan dan prinsip kita, membuka cakrawala kita betapa indahnya Islam, betapa luar biasanya Islam, dan kita juga bisa mengetahui sejarah terkait Islam. Dan juga banyak manfaat sekali dari teknologi perkembangan sains dan teknologi ini. Selain tidak hanya itu, hadirnya teknologi, kita bisa berpindah tempat dari suatu negara ke negara lainnya. Itu lebih mempermudah. Ketika zaman dulu kita bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melakukan ibadah umroh atau haji, kini seiring perkembangannya waktu terciptalah ilmu sains dan teknologi yang dinamakan pesawat. Nah, dari pesawat itu jarak kita menuju ke Mekah dari Indonesia itu dalam hitungan waktu itu sangat cepat gitu dibanding yang dulu-dulu. Bisa 1 hari, 22 jam, bahkan lebih cepat lagi kita dari Indonesia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebegitu luar biasanya Allah memberikan keistimewaan kepada umatnya, yang mana kepada hambanya, yang mana Allah sendiri menjelaskan bahwa silahkan ada dalam Al-Harad, silahkan bagi kalian manusia untuk menembus atau melampaui dunia ini gitu. Sedangkan Allah tidak akan memberikannya tanpa adanya kekuatan. Nah, ini adalah salah satu kekuatan akal dan pikiran manusia yang telah mengembangkan metode penelitian sains dan teknologi. Kemudian banyak hal yang bisa kita dapatkan kembali dari perkembangan sains dan teknologi ini. Mungkin secara edukasi itu lebih penting. Kita bisa melihat sejarah tentang Islam, bagaimana pergerakan Islam waktu itu, bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan mati-matian berperang pada waktu itu. Nah, ini kita bisa memperkenalkan kepada generasi kita yang selanjutnya. Apalagi zaman sekarang ini kan sudah 80% menggunakan media, menggunakan perkembangan ilmu sains dan teknologi. Banyak ketika kita juga sholat Jumat, dulu ya kita hanya mengandalkan matahari ketika kita ingin sholat. Perhitungan waktunya masih melihat, wah matahari apakah sudah gelap atau tidak gitu. Nah, seiring perkembangannya waktu, berjalannya saintek, lagi-lagi ketika salah satu itu memiliki suatu manfaat untuk kehidupan umat muslim, maka kita syukurilah dengan sudah adanya jam, sudah adanya waktu yang bisa mengingatkan kita. Tidak seperti dulu kita menentukan subuh itu apakah sudah terbitnya matahari atau sudah tenggelamnya matahari, menentukan maghrib gitu. Ini kita sudah bisa melakukan salah satu persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sudah ada waktu dan tujuan, ada waktunya. Dan masih banyak lagi kita khususnya sebagai umat muslim
haruslah bijaksana dalam menanggapi sikap perkembangan zaman dari saintek dan modern ini. Nah, mungkin dulu nggak ada itu yang namanya berkendara, kita selalu menggunakan mesin. Dulu itu berkendara menggunakan onta, menggunakan kuda. Secara jarak, yang pertama kita lebih terhambat oleh waktu kalau kita menggunakan onta, menggunakan kuda. Yang kedua, salah satunya selain menghambat waktu, kita juga menyiksa hewan, menyiksa makhluk yang Allah ciptakan. Karena ya memang itu sebagai fungsinya kenapa Allah ciptakan hewan itu, agar melakukan kebermanfaatan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita tidak melakukan hal itu. Makanya hadirnya teknologi dalam segi transportasi itu membuat kita dapat bisa mencapai suatu tujuan yang lebih efektif secara waktu, lebih efisien secara tenaga, dan juga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan lancar gitu. Nah, zaman dahulu mungkin sangat susah sekali bagi orang Arab khususnya gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Mereka memang harus benar-benar menghafalkan dan membacanya. Tapi sekarang membaca dan mendengarkannya secara langsung dengan gurunya. Tapi hadirnya teknologi, Allah kasih kesempurnaan kepada manusia berupa akal, Allah kasih keistimewaan, itu bisa direkam, itu bisa dibaca melalui internet, YouTube. Kita bisa dengarkan berulang kali tanpa adanya ragu untuk mendengarkan ini. Kalau zaman dulu tuh cuma bisa yang ngeliatin guru berbicara, guru membaca, kita mendengarkan, harus benar-benar belajar dan menghafal tanpa adanya referensi lain. Ada referensi berupa kitab atau buku, tapi bagi orang-orang yang cenderung ke arah visual tidak mungkin bisa memaksimalkan apa yang dia pelajari. Makanya alhamdulillah perkembangan zaman ini sangat dipakai bagi kehidupan umat muslim khususnya. Nah, kemudian hal ini juga bisa mempengaruhi kita ke sisi hal yang negatif. Maka sebagai umat muslim bijaksanalah dalam menggunakan ilmu teknologi ini. Karena bisa jadi ilmu ini dapat menjerumuskan kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan juga bisa mendekatkan kita, bisa menjauhkan kita dari Allah. Karena pengaruh budaya barat terkait masalah games, kita menjadi lupa waktu ketika kita melakukan. Mayoritas orang generasi milenial itu 8 jam pasti menggunakan handphone. Dari 8 jam itu ada yang memakainya sesuai kebutuhan, ada yang memakainya berlebihan karena terpengaruh dengan fitur-fitur yang ditampilkan, fitur-fitur media yang dihadirkan, yang mungkin itu menurut dia suatu hal yang luar biasa. Girohnya dia sampai ketika main games atau bahkan nonton film, nonton video, sampai lupa dan lalai untuk mengerjakan kewajiban umat Islam seperti sholat, dan bahkan bisa menunda-nunda sholat itu ya karena hadirnya gadget ini. Nah, itu perlu adanya terkait masalah edukasi umat muslim terhadap generasi sekarang untuk dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Lewat media sosial mereka bisa menyuarakan, mereka bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa untuk membuat suatu gebrakan perubahan dan juga pengetahuan tentang Islam.
memperjuangkan Islam kini bisa lewat akses dari media massa. Banyak cara untuk melakukan suatu kebaikan dari hadirnya Saintek ini, tapi banyak juga suatu hal yang negatif hadir dalam reintegrasi Saintek ini. Itulah tugas kita sebagai mahasiswa untuk dapat meluruskan dan juga melakukan suatu riset untuk bagaimana caranya kita mengembangkan potensi yang ada pada generasi milenial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.